Shalom, sahabat sukacita sejati yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada, bahkan di tengah hati yang mungkin sedang tidak yakin, tidak tenang, atau sedang penuh pertanyaan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan hari ini, mari kita berhenti sejenak, bukan sekedar untuk mendengar, tapi untuk benar-benar membuka hati di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati dan berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang apa adanya, bukan dengan iman yang selalu kuat, tapi dengan hati yang sering goyah. Kalau hari ini ada di antara kami yang sedang lelah berharap, sedang ragu, atau bahkan merasa jauh darimu, tolong kami untuk tetap bertahan. Bukakan hati kami untuk bisa mendengar Engkau dengan jelas. Tenangkan pikiran kami, lembutkan hati kami, dan tuntun kami mengerti firman-Mu hari ini, bukan hanya dengan pikiran, tapi juga dengan hati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pernah nggak kita tetap percaya Tuhan, tapi diam-diam kita merasa Dia tidak lagi mendengarkan kita? Kita masih berdoa, tapi rasanya kosong. Kita masih datang kepada Tuhan, tapi seperti tidak ada jawaban. Dan yang paling berat, kita tidak tahu harus cerita ke siapa. Kalau kita pernah ada di titik itu, kita tidak sendirian. Bahkan orang-orang yang terlihat kuat dalam iman punya musim seperti ini dalam hidup mereka. Ada musim dalam hidup ketika iman itu tidak hilang, tapi terasa seperti retak perlahan. Dari luar, kita masih terlihat baik-baik saja, masih tersenyum, masih berkata, Tuhan itu baik. Tapi di dalam, ada suara kecil yang terus bertanya, kalau Tuhan baik, kenapa aku merasa sendirian? Kita masih ke gereja, masih dengar pujian, dan masih ikut ibadah. Tapi ada ruang di dalam hati yang tidak bisa diisi oleh apapun. Tapi yang menarik, ini bukan sekedar tentang kita merasa jauh dari Tuhan. Ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi di musim ini. Ada masa ketika doa tidak lagi terasa seperti percakapan, melainkan seperti kata-kata yang jatuh tanpa kembali. Ada masa ketika ibadah tidak lagi terasa seperti perjumpaan, melainkan rutinitas yang kita jalani tanpa rasa. Dan di titik itu, kita mulai bertanya lagi, apakah Tuhan benar-benar ada di sini? Dalam Mazmur 13 ayat 2, Daud pernah berseru, berapa lama lagi Tuhan Engkau melupakan aku untuk selamanya? Berapa lama lagi Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Ayat ini bukan tentang kehilangan iman, justru sebaliknya. Ini tentang iman yang tetap bertahan di tengah rasa ditinggalkan. Bukan kata-kata orang yang tidak percaya. Ini adalah jeritan seseorang yang tetap percaya, tapi hatinya sedang lelah menunggu. Daud, seorang yang dikenal dekat dengan hati Tuhan, pun pernah berada di titik di mana dia merasa jauh dari Tuhan. Dan ini penting untuk kita ingat, bahwa kita boleh jujur di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kita merasa Tuhan diam, kita tetap bisa datang dan berkata-kata kepadanya. Karena keraguan bukan selalu tanda kita menjauh dari Tuhan. Kadang itu justru tanda kita sedang jujur di hadapannya. Kalau Daud, seorang yang dekat dengan Tuhan pun bisa pernah merasa seperti itu.
apa yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan di musim seperti ini. Iman bukan berarti tidak pernah ragu. Ibrani 11 ayat 1 berkata, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Iman menurut Ibrani 11 ayat 1 ini adalah berpegang pada janji Tuhan sebelum itu terjadi. Tetap yakin meskipun belum ada tanda-tanda, dan mempercayai yang tidak terlihat seolah-olah itu sudah nyata. Jadi iman bukan berarti kita selalu merasa Tuhan dekat. Kadang iman justru terlihat paling nyata saat doa terasa kosong, jawaban doa belum datang, dan Tuhan terasa diam, tapi kita tetap memilih percaya. Iman adalah tetap melangkah, meski hati sedang tidak sepenuhnya yakin. Bayangkan seorang anak kecil berjalan di malam gelap sambil menggenggam tangan ayahnya. Dia tidak selalu mengerti jalan yang sedang dia lewati. Dia tidak selalu merasa aman, tapi dia tetap berjalan karena dia percaya pada tangan yang ia pegang. Dalam Matius 28 ayat 20, Yesus Kristus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bukan hanya saat kita merasa kuat atau merasa dekat, tetapi senantiasa. Jadi kebenarannya itu tidak ditentukan oleh perasaan kita, tapi oleh janji Tuhan. Kita bisa merasa sendirian, tapi kita tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Mungkin yang berubah bukan Tuhan, tetapi cara kita merasakan Dia di tengah luka, lelah, dan penantian yang panjang. Ada kalanya Tuhan tidak langsung mengangkat kita dari lembah, karena di tempat itu Dia sedang membentuk sesuatu yang lebih dalam iman kita. Dan mungkin hari ini kita tidak bisa merasakan Tuhan seperti dulu, tapi itu tidak pernah membatalkan fakta bahwa Dia tetap ada, tetap bekerja, dan tetap memegang hidup kita. Tapi, kalau Tuhan tidak benar-benar pergi, kenapa kita tidak bisa merasakan Dia lagi? Mungkin jawabannya bukan karena Dia menjauh, tetapi karena di musim ini Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya, bahkan ketika perasaan kita tidak lagi bisa dijadikan pegangan. Karena ada masa-masa dalam perjalanan iman di mana yang kita andalkan bukan lagi apa yang kita rasakan, tetapi siapa Tuhan itu. Dan mungkin di tempat yang paling sunyi itu, iman kita sedang bertumbuh lebih dalam dari yang kita sadari. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mungkin ada di antara kami yang sedang berada di musim ragu, musim di mana kami tidak selalu merasakan Engkau, dan hati kami dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan ketika kami tidak bisa merasakan-Mu. Tolong kuatkan iman kami, bukan iman yang selalu merasa, tetapi iman yang tetap percaya meski perasaan tidak mendukung. Beri kami kekuatan untuk tetap melangkah, meski kami tidak melihat seluruh jalan di depan.
Kami percaya Engkau tetap bekerja, bahkan dalam diam-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat, mungkin hari ini kita tidak mendapatkan semua jawaban yang kita cari. Tapi, mungkin yang Tuhan sedang bangun dalam diri kita bukan jawaban, melainkan kepercayaan yang lebih dalam. Dan kalau kita sedang merasa Tuhan jauh, ingat ini. Jarak yang kita rasakan tidak pernah berarti Tuhan benar-benar pergi. Dia tetap ada, tetap bekerja, dan tetap memegang hidup kita. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini sampai akhir. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada seseorang yang mungkin sedang berada di musim yang sama. Tuhan memberkati.